Kembalinya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tahun ajaran 2022-2023 menjadikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Kausar mulai membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB untuk tahun pelajaran 2023-2024. Terhitung 1 September 2022 hingga 31 Juli 2023, SDIT Al-Kausar Cikarang menerima para calon siswa-siswinya. Pada periode 1 September 2022 hingga Desember 2022, SDIT Al-Kausar membuka pendaftaran gelombang pertama untuk para peserta didik baru dengan tetap berkomitmen membentuk generasi unggul dan berakhlakul karimah serta berintelektualitas. Okay, guys, are you ready? You are ready? Okay. SDIT Al-Kausar menjadi salah satu sekolah dengan status terakreditasi A sehingga cukup diperhitungkan. Okay. Listen to me. I will count 1, 2, 3. Memiliki gedung sendiri serta mempunyai banyak fasilitas yang cukup menunjang seperti ruang kelas ber-AC, laboratorium komputer, lapangan futsal dan lain sebagainya, membuat SDIT Al-Kausar menjadi sekolah dasar Islam terpadu yang cukup favorit di wilayah Cikarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Kali ini kita kehadiran kembali Bu Widya selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar. Apa kabar Bu Widya? Alhamdulillah baik. Baik, waduh senang sekali ya rasanya ini ngobrol bareng kita sering Ibu Widya, karena banyak banget hal-hal yang kita harus bahas ya untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk SDIT Al-Kausar. Nah, Bu Widya mungkin sapa dulu nih Sobat Milenial atau ayah bunda di rumah nih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di rumah dan anak-anak hebat SDIT Al-Kausar dan para pemirsa BRTV di rumah, selamat bertemu kembali dengan saya Bu Widya sebagai Yayasan SDIT Al-Kausar yang beralamat di Jalan Komodo 1A, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih ya tentang penerimaan peserta didik baru. Waduh, ini luar biasa. Kalau kemarin mungkin di episode selanjutnya kita ngebahas soal program bilingualnya gitu ya. Nah, kali ini kita lebih spesifik untuk ngebahas soal SDIT Al-Kausar. Nah, kebetulan PPDB ini akan dimulai kembali ya Bu. Bulan kapan tuh Bu kalau boleh tahu? Untuk PPDB sebenarnya kita sudah mulai nih bulan September. Ya, bulan September 2022 ini kita sudah mulai pembukaan, Mbak. Alhamdulillah gitu dan antusiasnya juga udah, kalau di swasta kan memang gitu ya, cepat ya, harus dimulai dari awal gitu. Berarti baru 3 kali pembelajaran, baru 3 bulan pembelajaran ya. Udah mulai ya? Iya, udah mulai. Berarti gelombang 1 nih? Ya, gelombang 1 sampai gelombang 1 ini dari September sampai Desember 2022. Waduh, September sampai Desember 2022 ya. Waduh, nah jadi ayah bunda di rumah nih ya, pemirsa BRTV sudah mulai bisa memasukkan anaknya ke SDIT Al-Kausar karena sudah menerima penerimaan siswa didik baru ya di SDIT Al-Kausar. Nih ngomongin soal SDIT Al-Kausar nih Bu ya. Kita balik lagi gitu, sebagai Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar, apa sih Bu keunggulan dari SDIT Al-Kausar itu sendiri? Nah, kalau di SDIT Al-Kausar kan gedungnya milik sendiri, kemudian pembelajaran setiap kelas ber-AC, kemudian fasilitas sarana dan prasarana kita sudah lengkap, alhamdulillah ya kan, ada ruang lab komputer, ada ruang ANBK, kemudian ada musola, ada
ini tempat olahraga, futsal, segalanya. Alhamdulillah kalau untuk fasilitas kami sudah lengkap. Satu ruang lingkup? Iya, di dalam satu tempat di SDIT Al-Kausar itu sudah lengkap semuanya, insya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi semua fasilitas penunjang kegiatan siswa tuh sudah ada sudah ada di SDIT Al-Kausar. Dan milik sendiri. Di kita alhamdulillah milik sendiri semua. Perpustakaannya juga ada. Perpustakaan ada, ruang radio ada untuk setiap anak-anak bereksplorasi untuk dia maju, untuk tampil bersiaran. Luar biasa. Iya. Udah punya radio sendiri radio komunitas pendidikan. Tapi udah jalan, Bu? Sudah jalan. Setiap anak-anak setiap hari continue mereka bergantian, ini kelas berapa, ini setiap ini kelas 1A misalnya. Kita mulai sih dari kelas atas ya, kelas 4, 5, 6. Nanti satu anak tuh setiap hari dia menceritakan apa, dia mau berpuisi kah atau dia mau bernyanyi, silakan ada di radio. Waduh, luar biasa ya Bunda, nih mungkin jadinya ruang eksplorasi anak-anak ya. Kalau biasanya kan radio dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas itu kan biasanya cuma ada di SMP atau SMA. Ini SD udah diajarkan. SD sudah ada, dan anak-anak tuh kalau masuk ke radio itu seneng banget gitu. Jadi dia bercerita, kemudian mamahnya kan pasti dengerin di rumahnya ya. Mereka pasti seneng gitu. Nah, insya Allah sih anak-anak dalam kenyamanan di sekolah, insya Allah sih semuanya alhamdulillah bagus ya. Apalagi kita semua kan sekarang, apalagi kita tempat cuci tangan harus dimanapun ada gitu ya, depan kelas, depan kita ketika kita masuk, semuanya insya Allah semuanya sudah fasilitasnya sudah bagus. Ya baik. Jadi pemirsa, ini memang yang harus diperhatikan adalah fasilitas-fasilitas, apalagi mungkin untuk menunjang anak-anak belajar nyaman. Ketika anak-anak udah belajar nyaman ya Bu ya, insya Allah belajarnya juga akan efektif gitu ya Bu ya. Betul. Karena kalau misalnya nih ya seperti kita ulangan ya, kan misalnya apalagi sekarang nih tanggal 19 September kita mau ada PTS pertengahan tengah semester, kemudian kita sekarang menggunakannya pakai School ID nih yang harus langsung input di laptopnya. Nah, kebetulan kita di sekolah nih sudah ada 3 lab ya kita sediakan, lab komputer, di mana anak-anak nih akan langsung menjawabnya tuh lewat dia di labnya di komputer atau di laptop. Nah, kelas 1 pun dengan mereka kan baru masuk ya, peralihan dari TK ke SD, tapi mereka kita ajarkan supaya mereka tuh tahu bagaimana sih cara menjawabnya gitu. Ada 25 soal loh, maksudnya ada ABC, kemudian ada harus menjawab soal itu. Nah, mereka tuh kita ajarkan supaya mereka bisa nanti untuk the next-nya mereka tahu berarti bahwa sekarang semua tes atau apa mereka menggunakan komputer, laptop gitu. Alhamdulillah sih orang tua jadi tahu bahwa di sekolah sudah tidak menggunakan lagi kertas, paperless ya, artinya jadi guru-guru dan siswa mengecek dan dia tahu nilainya bisa langsung saat itu juga bahwa benar salahnya berapa gitu. Dengan perkembangan era digital sekarang memang harus gitu ya, penunjang fasilitas digital khususnya memang harus diperhatikan ya Bu ya. Iya betul. Kalau zaman dulu saya sekolah SMA baru mulai baru mulai ikut ujian-ujian pakai komputer. Kalau sekarang SD loh Ayah Bunda, dan betul. Ulangan harian pun karena mereka untuk supaya nanti ketika ulangan ini tengah semester tidak kaku ya, tidak ini, mereka ya udah diajarkan ulangan harian dikit-dikit ya, maksudnya lewat pakai laptop ini, komputer ini gitu. Mulai tapi diterapkannya untuk ulangan-ulangan gitu pakai komputer dari kelas berapa tuh Bu? Dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah mulai. Makanya saya bilang tadi kan peralihan dari TK kemudian ke SD, anak-anak diajarkan. Jadinya mereka tadinya misalnya ibu aku nggak bisa, tapi ketika mereka sudah karena sudah dibiasakan ulangan harian, jadi alhamdulillah sih mereka bisa gitu menjawab dan hasilnya juga alhamdulillah bagus. Luar biasa. Tapi juga mungkin dibantu dengan pembimbing yang karena kalau kelas 1 kan harus dibimbingin 2 guru ya, jadi ibu ini kan kadang-kadang ya, tapi fun aja gitu. Tapi luar biasa sih, jadinya mungkin dari SD sudah diajarkan kelas 1 loh. Kelas 1 itu terbilang muda banget Bu. Udah bisa komputer, luar biasa banget. Jadi nggak usah khawatir nih Ayah Bunda kalau dimasukin siswanya atau anak-anaknya ke SDIT Al-Kausar dari kecil, dari kelas 1 udah diajarin komputer. Jadi nggak harus les dulu, kok nggak harus les kayak zaman dulu harus les komputer. Kalau buat masuk SMP sekarang di SDIT Al-Kausar
udah mereka pakai diterapin. semacam kayak Google Form gitu ya. Jadi kan hasil kalau mereka itu sudah langsung tahu. Aduh, luar biasa. Ya. Tapi balik lagi nih Bu ke PPDB. Nah ini kan September sampai Desember. Itu targetnya gelombang 1 tuh berapa siswa Bu? Target kita itu insya Allah kita tuh sebenarnya 4 kelas. Dimana satu kelasnya itu sekitar 20, 25 gitu ya. Tetapi jika di Desember belum mencapai target, maka kita akan buka lagi gelombang kedua di Januari sampai bulan Mei. Itu disebut gelombang kedua. Nah, jika ternyata di gelombang kedua masih belum, kita masih sampai ini Juni dan Juli. Tapi insya Allah sih bulan Mei aja sudah tercover. Misalnya kita mencapai targetnya 4 kelas, ya kan? Gitu. 4 kelas, pokoknya udah close gitu ya. Jadi tapi bagus satu kelasnya nggak padat ya Bu ya, 20-25. Iya 20-25 lah. Sekarang saja nih kita ada 3 kelas, satu kelasnya 20. Karena memang dan 2 guru ya kalau kelas 1, karena kan masih peralihan dari TK ya kan. Tetapi alhamdulillah sih orang tua juga senang gitu kalau memasukkan sekolah ke swasta gitu ya, karena memang tidak penuh, tidak full gitu ya. Sih. Jadi nyaman ya. Kemudian kan ada pembiasaan dari awal mereka datang ke sekolah, kemudian sampai mereka pulang gitu. Karena ini bimbingannya satu anak aja bisa 2 guru ya, kelas 1 ini dibimbingnya luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin soal gelombang 1 nih pendaftaran, mungkin ayah bunda di rumah udah langsung mulai tertarik nih ketika nonton ini. Waduh, ini udah mulai nih SD Telka Usar. Apa sih keuntungannya kalau misalkan ayah bunda di rumah mau mendaftarkan anaknya di gelombang 1? Ada mungkin biaya daftarnya lebih murah atau gimana Bu? Oh iya. Kalau untuk pendaftaran, biaya formulir pendaftaran, itu kan kami biasanya 200.000. Tetapi di September sampai Desember ini kami berikan diskon 50% formulir pendaftarannya, jadi 100.000. Kemudian ada biaya pengurangan dari uang gedung Rp500.000 gitu. Ya, nanti misalnya untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa datang ke sekolah gitu. Dan insya Allah kompetitif lah harganya untuk sekolah swasta. Iya, sekolah swasta loh. Nggak usah khawatir ya bunda, karena sesuai ya, maksudnya dengan apa yang akan didapat oleh anak-anaknya di rumah juga sudah sangat terjangkau dengan harga yang affordable ya, hitungannya swasta, sekolah swasta. Tapi ini bagus ya diinformasiin, gelombang 1 ada 50% ya, jadi dari 200.000 jadi 100.000. Jadi ayah bunda bisa daftar dari sekarang ya, supaya dapat diskonan 50%-nya. Tapi kalau kami juga ada diskon juga loh Mbak. Apa tuh Bu? Nah diskon misalnya nih ya, kami kan di sekolah di perumahan, ada misalnya warga depan sekolah bisa 30% diskonnya. Waduh. Kemudian kan perumahan lagi ada jalan-jalan yang di sekitarnya misalnya itu dapat diskon dekat dengan sekolah, itu bisa 20%, 15%. Kemudian kakaknya yang ada di sekolah, misalnya ya adiknya mau daftar, itu dapat diskon lagi 5%. Kemudian jika ayah bunda lunas, itu juga ada diskon lagi 5%. Banyak banget ya potongannya. Dan alhamdulillah anak yatim juga kami diskon. Waduh, luar biasa. Jadi ada diskonnya semuanya, dan insya Allah harganya kompetitif lah. Harganya luar bisa biasa. Masuk. Ada banyak diskonan loh ya bunda. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya, sekedar tanya-tanya bisa ya di apa tuh Bu biasanya? Kami sudah ada di medsos kami, ya ada di YouTube, ada di Instagram, ada di website kami, dan tentunya boleh datang loh Mbak. Boleh datang langsung, cuma tanya-tanya juga boleh ya? Iya, datang aja, nanti bisa ketemu. Kan kami ada tim PPDB ya, ada petugas-petugasnya. Nanti kami akan berikan jawaban-jawaban seputar PPDB. Nanti jika orang tua ingin melihat kelasnya, gimana sih bentuk kelasnya, boleh juga langsung. Jadi bisa melihat langsung gitu ya, kayak survei langsung survei langsung. Jadi ayah bunda kalau misalkan mau lihat-lihat nih apa bener fasilitasnya ini ada gitu, bisa langsung ke SD Telka Usar. Dilihatin tuh fasilitasnya apa aja, kelasnya gimana. Mungkin sekarang juga kan sedang sekolah juga, anak-anak bisa dilihat ya aktivitas belajar mengajar dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Tapi kalau untuk harga ini biasanya ada pendaftaran, terus biaya apa lagi tuh Bu biasanya? Uang gedung. Yang disebut uang gedung tuh uang pangkal ya. Ada uang gedung, ada uang kegiatan, uang buku, dan uang seragam.
Jadi semuanya lengkap di sana. Lengkap semua. Seragam kita dapatnya ada 6. Waduh, apa aja misalnya pertama baju merah putih, kemudian baju olahraga, kemudian baju pramuka, dan bajunya khasnya SDT Al-Kausar, ada batik, iya kan, kemudian ada baju adat gitu kan. Insya Allah semuanya dalam 5 hari itu bajunya ada 5 ditambah sama baju olahraga. Waduh, luar biasa. Jadi banyak ya, jadi nggak usah beli keluar untuk beli merah putihnya gitu. Semuanya sudah ada disediakan ya. Waduh, luar biasa sekali. Ibu, setelah jeda yang satu ini mungkin kita akan lebih ngobrol soal SDIT Al-Kausar sendiri. Jadi ayah bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.